أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam tadi roh kita sempat lepas dari jasad, digenggam dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjelang azan subuh berkumandang, ditiupkannya lagi. Maka kita syukuri nikmat nyawa, nikmat hidup ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Dia dan bersalam, karena Dialah yang menunjukkan kita nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Dia yang mengajarkan kita bagaimana cara menyembah Allah, tegak, rukuk, sujud dan salam dengan menyampaikan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sepanjang perjalanan tausiah ceramah saya dari Pulau Sabang sampai ke Papua, baru disinilah jamaah subuh berkumpul dari gubernur sampai bupati sampai wali kota. Kadang di tempat lain wali kota ada, gubernur tak datang. Ada gubernur, bupati tak ada. Tapi sini komplit semua. Gubernur, wakil gubernur, wali kota. Pernah juga di satu daerah saya tausiah semua ada. Gubernur ada, wali kota ada, bupati ada, tapi pensiun semuanya. Pernah juga saya ceramah semua pejabat hadir, tapi di absen. Tapi hari ini Allah ingin menunjukkan kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, di tempat yang sama, di masjid yang sama, di mimbar yang sama, 2017 kau datang kemari dalam keadaan ketakutan. 2017 itu secara psikologis saya ceramah ketakutan, karena sebelum itu saya ditakut-takuti. Sedangkan Ustadz Tengku Zulkarnain setegap itu, sebesar itu, pandai kungfu, bisa silat, apalagi kau kurus kering Abdul Somad gitu. 2017. Tapi hari ini 2019, di mimbar yang sama, di masjid yang sama, ada kebanggaan yang luar biasa. Ada segenggam amanah dititipkan Allah kepada orang yang bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dulu 2 tahun yang lalu, 2017, apa bisikan orang ke telinga saya? Abdul Somad, hati-hati ceramah, hati-hati, waspada. Hari ini di telinga yang sama dibisikkan kalimat, Abdul Somad, ceramahlah, ceramahmu hari ini streaming ke seluruh dunia. Maksudnya hati-hati juga. Saudara yang dimuliakan Allah, tu'izzu man tasha, kalau engkau mau ya Allah, kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, kalau kau mau, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Siapa yang berkuasa? Allah. Siapa yang memiliki kuasa? Allah. Siapa yang mengangkat orang yang beriman? Siapa yang menjatuhkan orang tak beriman? La haula la quwata illa billah. Siapa yang meninggikan orang beriman? Siapa yang paling tinggi sekarang? Suatu ketika Imam Abu Hanifah, Imam siapa? Abu Hanifah, namanya Imam Nu'man bin Sabit, terkenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, Irak.
Datanglah seorang ateis. Tidak, teis Tuhan, ateis tak bertuhan. Ya Hanifah, ya Hanafi, wahai Nu'man, aku tak percaya kepada Tuhan. Dia di atas, sombong. Aku Imam Hanafi di bawah. Aku tidak percaya kepada Tuhan, wahai Abu Hanifah. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja dia sekarang? Ngapain dia sekarang? Kata Imam Abu Hanifah, kalau kau mau aku tunjukkan Tuhan, mau aku tunjukkan? Ya, coba engkau turun, aku naik ke atas. Lalu ateis tak bertuhan itu turun dan Imam Hanafi naik ke atas. Inilah kerja Tuhan. Apa kerja dia? Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Kata Imam Hanafi, orang yang tak percaya kepada Tuhan tidak bisa dibantah dengan Quran. Betul? Tapi dibantah dengan logika, akal, angkuh dan sombong. Begitu juga ketika ada seorang datang kepada Menteri Agama Mukti Ali. Hai Profesor Dr. Mukti Ali, ya, apa ini agama Islam? Kenapa ketika berwudu batal yang dibasuh muka, yang disiram tangan, padahal angin keluar dari? Kenapa yang dibasuh muka? Menteri Agama senyum saja. Ini orang tak bisa dibantah pakai ayat. Dipanggilnya, ditempelengnya, lepas. Mana yang kena tempeleng? Pipi. Menangis dia. Dari mana keluar air mata? Sini. Kenapa tak pipi kau yang berair? Orang yang pakai akal-akal ini, maka dikasih juga dia pakai akal. Dia tidak percaya kepada Al-Quran, padahal dengan akal kita dapat menangkap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini siapapun manusianya, semuanya menundukkan akalnya. Apa kata dia? Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada penguasa, bukan kepada raja. Kepada siapa kita hadapkan subuh ini? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada dia yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, dan aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nikmat besar ini mesti kita jaga, karena kalau kita tidak jaga diambil Allah lagi. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum, tapi kalau kau ingkar, kau tak syukuri nikmat ini, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah amat sangat menyakitkan. Apa mau dicabut Allah nikmat ini lagi dari Kalimantan Barat? Apa mau turun azab Allah dengan diambilnya kekuasaan dari orang bersyahadat? Oleh sebab itu mesti disyukuri dengan menjaga persatuan. Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran. Dulu kelahi antara orang yang kunut subuh dengan yang tidak kunut subuh. Yang ketawa siapa? Yang tak sholat subuh. Saya diminta menjadi imam tadi. Saya bilang suara saya hilang-hilang timbul. Suara saya serak. Saya pun maju jadi imam. Alhamdulillah suara saya keluar. Mikrofon pula hilang-hilang timbul. Jadi ada alasan saya. Kalau ada orang berbisik, kenapa Ustaz suaranya tadi? Suara dia bagus, mikrofonnya aja gitu. Padahal suara saya yang serak hancur. Begitu cara Allah menolong hambanya yang dhaif dan lemah. Saya takbir tuh nanti udah agak-agak. Ini jamaah masih kuat lagi. Saya biasanya takbir tuh untuk ngusir setan. Pas jamaah udah mulai ngantuk, baru saya takbir. Di mana saya tengok menguap orang di situ saya takbir. Tengok satu-satu. Karena at-tasa'ub minasyaitan, menguap itu adalah dari setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap itu tanda-tanda diganggu setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap falyarudda masaqa'an, lawan. Kalau ada menguap lawan.
Jadi menguap itu tak boleh dilebarkan mulut lebar-lebar macam kuda Nil. Orang yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya orang Pontianak tak mungkin diganggu setan karena dia ramai berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu. Orang dari dua orang, dari tiga orang, maka setan saling menjauh. Maka seramai ini, menengok ramai ini, kata setan, kalau gini ramai tak usah lah, kata dia. Ngeri sedap kita goda orang Pontianak ini, kata dia. Tapi begitu nanti pula mulai setan datang di Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, setan jauh karena saat itu ada orang melempar jumrah. Apa pula melempar setan? Melempar jumrah. Jumrah Aqabah, bismillah, dengan nama Allah, rajman lisyayatin, melempar setan, waridal rahman, mencari ridha Allah, 7 batu. Jumrah Wusta, 7 batu. Jumrah Aqabah, 7 batu. Simbol permusuhan dengan setan. Tapi setelah kembali ke tanah air, kembali berkawan dengan setan. Setan-setan itu pun heran. Aku heran tengok kawan satu itu. Waktu dulu di Mina melontar setan sampai ke setan. Sekarang malah kau pula yang mengajak melanjutkan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Tapi hari ini kita nyatakan permusuhan dengan setan. Masuk WC kita putuskan dengan setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tadi ketika berbisik-bisik datang setan, kita pun usir dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sisi. Setelah itu barulah kita katakan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu kalau sudah bersama dalam masjid salat berjamaah, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat seramai ini, dia putus asa. Putus asa setan. Sudah banyak setan yang bunuh diri subuh ini. Melihat orang Pontianak sholat berjamaah seramai ini, sudah banyak setan yang stres, depresi. Banyak setan yang pakai sabu-sabu dah sekarang. Putus asa dia melihat orang Pontianak yang bangkit semangatnya untuk menggoda mereka. Setan sudah putus asa. Tapi walakin, hadis riwayat Tirmidzi, walakin at-tahrish, ditanamkannya permusuhan. Nih setan masuk dari 4 pintu. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. 4 sisi manusia didatangi setan, depan, belakang, muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Setan masuk. Begitu seriusnya setan mau masuk neraka. Jangan heran kalau setan itu begitu semangat, karena disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Makanya kalau ada orang Islam berdakwahnya tanggung-tanggung, ngajaknya setengah-setengah, maka dia kalah dengan setan. Apa kata setan? Aku aja mau masuk neraka seserius ini, gitu. Ente mau masuk surga letoy loyo lung lain lemah. Apa ini? Tapi orang di Pontianak ini semangatnya luar biasa. Parkirnya aja sampai 3 lapis di luar. 3 lapis parkir 2. Entah semuanya sholat, entah dari dugem, wallahu a'lam. Ustaz Somad suuzon sama orang Pontianak. Tidak ada Ustaz. Itu semuanya 3 lapis itu bukan cuma sholat subuh, bahkan dari mulai tahajud tadi malam. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, hai orang yang selama ini pengecut, yang selama ini stres, yang selama ini depresi, tertekan, hari ini masa engkau bangkit. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qum, bangkit, qumil laila illa qalila,
hidupkan malam-malammu illa qalila, sedikit saja yang kau pakai untuk tidur, qalila, sikit saja yang kau pakai untuk ngobrol, qalila, sikit saja yang kau manfaatkan untuk yang lain, tapi sebagian malammu adalah kau pakai untuk bermunajat kepada Allah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nisfahu, kalau kau sanggup, setengah malam. Setengah malam bukan 6 jam, karena malam yang dimaksud dimulai bukan setengah maghrib, tapi setelah isya, karena sholat tahajud itu setelah isya. Jadi kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau disebut alhamdulillah Ustaz, tadi saya sholat tahajudnya nisfah, setengah malam. Setengah dari 8 jam berarti tahajudnya 4 jam. Alhamdulillah saya 4 tadi Pak Ustaz. 4 jam, enggak, 4 rakaat. 4 jam. Jadi kalau ada hadis menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya sepanjang malam, itu berarti dia tegaknya 8 jam. 8 rakaat. Nabi tidak pernah lebih salat dari 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Hadis riwayat istri beliau sendiri yang tidur dengan beliau, yang melihat dengan matanya, Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi salat sepanjang malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Nisfahu, kalau sanggup setengah malam, awin qus minhu qalila, atau kurangi sedikit, auzid alaih, atau tambah lagi. Satu malam, setengah malam, kurangi sedikit atau tambah lagi. Yang penting ada tegak. Dan malam ini yang paling lama, paling panjang tahajud qiyamul lailnya adalah orang Pontianak. Betul? Yang bilang betul yang ikut aja di malam, yang tak ikut jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tahajudnya 8 jam tapi siangnya tidur. Tapi ada orang yang tahajudnya cuma 2 rakaat, 4 rakaat, tapi siang dia mengurus umat. Ini adalah orang-orang yang berjihad. Ada jihadnya ekonomi, bisnis, buka ruko, mall. Ada jihadnya politik, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, camat, RT Pak Ustaz. Iya, ikut juga. Karena mereka juga ujung tombak perjuangan. Ada jihadnya dalam bidang ceramah, dakwah, masuk ke pedalaman, dilempar dengan kotoran babi, dihina. Tapi ada pula orang yang jihadnya subuh ini, jihadnya bukan dengan ekonomi, bukan dengan politik, jihadnya melawan kelopak mata. Nah, ini pun jihad luar biasa. Siapa yang berat betul biji matanya, ambil pentol korek api dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, orang yang berjihad itu balasannya apa kata Allah? Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dituliskan di sini. Faddalallahu al-mujahidin, Allah melipat gandakan balasan orang yang berjihad 'alal qa'idin, dibandingkan orang yang tidak berjihad, ajran azima, balasan yang amat sangat besar. Kenapa ayat itu yang ditulis di atas Masjid Al-Mujahidin? Karena memang namanya Mujahidin. Oh, itu tulisannya Pak Ustaz. Iya, aku udah lama sholat di sini, tak tahu itu ayatnya Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masjid sembarang masjid. Ini masjid ada historisnya. Berkumpullah ulama-ulama kita mengadakan kongres ketika umat Islam lemah, jatuh, down, bangkit dengan berjamaah, bangkit dengan persatuan di Yogyakarta. Maka berdirilah Masjid Syuhada.
syuhada, orang yang mati syahid. Orang mati syahid tak merasakan sakaratul maut. Orang mati syahid tak merasakan hisab. Orang mati syahid tak merasakan pertanyaan mungkar nangkir, azab kubur. Orang mati syahid terus langsung masuk surga. Tapi syahid tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan jihad. Orang jihad itu namanya mujahid. Mujahid fi sabilillah. Ini dia orang mujahid. Di mana berjuangnya? Di Pontianak. Di mana syahidnya? Di Yogyakarta. Abdul Somad memberikan tausiah sesuai dengan urutannya. Hanya orang yang mujahidlah yang mendapatkan syahid. Hanya mujahidinlah yang menjadi syuhada. Di mana Ustaz bersama tausiah? Di mujahidin. Setelah ini kemana? Ke Yogyakarta kalau izinnya keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jihad ini berat. Berat jihad ini Pak Ustaz. Berat karena balasannya surga. Kalau ringan, ya balasannya rantang, ceret, dipasangin. Ini berat saudaraku. Kalau kau tak sanggup untuk berjihad, jangan khawatir, Sungai Kapuas dekat. Laut dekat. Pergi kau ke sana ke tepi sungai. Masuk ke dalam, mati konyol. Hidup ini hanya pilihannya dua, iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Tapi Abdul Somad bukan ngajak orang mau perang. Kita mau perang melawan apa? Kalau mau perang, pergi ke Israel sana. Perang, siapa yang mau berangkat, saya kasih tiket. Tapi jangan cuma jalan-jalan foto selfie di sana. Betul-betul mati. Saudara yang dimuliakan, apakah kalau orang Pontianak pergi ke Palestina itu menyelesaikan masalah? Belum tentu. Saya tidak mau orang Pontianak pergi ke Palestina malah beri beban pada orang Palestina. Pulang dari sana, keluar berita di harian New York Times, 3 orang Pontianak terbengkalai di Palestina karena tak dapat lontong 3 hari. Nauzubillah. Makanya kita yang punya uang, kita bantu saudara kita di Palestina yang tak ada dengan lisannya, tak pernah satu pun khutbah Jumat yang kosong daripada doa. Setiap saya naik ke atas mimbar, Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Jamaah di bawah, orang berdoa untuk Palestina yang di sana bersimbah darah, ustaz di atas mimbar bersimbah suara, dia di bawah bersimbah air liur. Apa umat Islam ini? Tapi ini bukan di Pontianak. Ini bukan orang Pontianak. Orang mana? Tak tahu entah orang mana. Orang Pontianak ini luar biasa. Kemana mata memandang, mata manusia. Ini kalau dicabut 1 karung lebih. Tapi semua mata ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ketika itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan kami buat bersaksi. Ketika itu lidah tak dapat berbicara. Yang bersaksi adalah anggota tubuh. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah. Mata subuh ini akan bersaksi bahwa mata malam ini ikut tahajud qiyamul lail. Diuji matanya, tahan. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, tahan. Diuji kantongnya, tak tahan. Inilah ada orang diuji kakinya. Aku Ustaz Somad jalan kaki parkir 1 kilometer ke Masjid Mujahidin Pontianak, tahan. Diuji telinga dengar ceramah Ustaz Somad, tahan. Padahal aku dekat sound system, mau peka telingaku, tahan. Diuji mata untuk melotot melihat Ustaz, tahan. Tapi diuji kantongku melihat karung sodakoh ini, memang berdetak jantungku Ustaz. Itu pun bukan orang Pontianak. Orang Pontianak tengoklah begitu lewat masuk cepat. Dari bunyi genggamannya nampaknya 2000.
Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini jihad, memakmurkan rumah Allah, jihad. Datang sholat subuh berjamaah, jihad. Makanya orang yang datang sholat subuh berjamaah, man shallas subha fi jama'atin, siapa yang datang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka sampai petang nanti dia akan dapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati dia, matinya husnul khatimah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh dia tidak pulang, tapi dia berzikir mengingat Allah. Tidak pulang, duduk karena berzikir. Kau tidak pulang? Tidak. Duduk karena zikir? Tidak. Payah parkir di luar. Tak masuk. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Apa balasan Allah? Maka setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu cicit kita termasuk orang istiqomah meramaikan masjid sholat subuh berjamaah. Hadirilah sholat subuh berjamaah, datanglah beramai-ramai. Keputusan gubernur, bupati, wali kota, semua pegawai datang, di absen. Yang tak di absen potong uang kesrah. Bupatinya tak datang, gubernurnya tak datang, menyuruh orang aja. Tapi di Kalimantan Barat semuanya datang melimpah ruah. Makanya Abdul Somad, kau jangan kepedean duluan. Kau pikir mereka datang ini karena engkau, bukan, karena pemimpinnya datang. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim, begitu kata sosiolog muslim Abdurrahman Ibn Khaldun. Rakyat mengikut agama pemimpin-pemimpinnya. Kalau sudah pemimpin taat kepada Allah, pemimpin sholat berjamaah, rakyatnya akan ikut insyaallah. Amin. Kalau sudah pemimpinnya aman, damai, tentram, hatinya lembut, berkawan, bersahabat, menolong agama Allah, maka rakyat pun juga hatinya tidak akan bersikut, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri. Kalau ada orang hatinya begini, tunggu Idul Adha, sembelih. Saudara yang dimuliakan Allah, la tanaza'u, jangan kelahi, fatabshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangan. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mulai naik, melejit, melesat ke atas. Zaman Bani Umayyah, kebanggaan. Zaman Bani Abbasiyah, kemewahan. Ini memang sunnatullah. Susah, berjuang, menikmati, berkelahi, jatuh, turun. Itu kata sosiolog muslim Abdurrahman Ibn Khaldun. Ada seorang anak susah, merantau, bekerja, perjuangan. Giliran anaknya menikmati, giliran cucunya lupa dan lalai, giliran cicitnya balik susah balik. Memang begitu. Ustaz, saya ini susah dulu Pak Ustaz. Terus anak menikmati, terus masa cucu mulai lupa. Begitu juga siklus perjalanan manusia. Dulu hebat, akhirnya lupa daratan, akhirnya jatuh. Berjuang lagi. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin selamanya waspada, selamanya menjaga persatuan, selamanya bersahabat. Sebagaimana kita di masjid ini berkumpul bersama, mudah-mudahan nanti sampai ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon perhatian, durasi waktu ceramah kuliah subuh hanya 30 menit saja. Ini ada tulisannya. Kecuali Abdul Somad. Yang itu tambahan dari saya. Saya di mana-mana menyampaikan tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Walaupun botolnya tak ada, tak apa. Ustaz menyindir air minum ya. Tak. Saya tidak pernah ceramah sambil minum. Pernah? Tak pernah. Selesai ceramah baru minum. Jadi saya manusia yang tak pandai sindir menyindir. Kalau mau to the point aja. Tak
Pandai saya disindir-sindir panitia. Ustaz nanti kalau ngomong ini tak pandai saya. Mana orangnya? Saya mau face to face, wajah ke wajah. Mana dia? Gitu. Ustaz tolong Ustaz sindirkan ini. Apa yang mau disindir? Ini ada orang kaya sedekah, tapi setelah sedekah duitnya diambilnya lagi. Al-aidu, orang yang meminta hibatihi. Al-aidu ila hibatihi, orang yang meminta sedekahnya kal kalbil ladzi ya'udu ila qayhi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Orang yang pernah bersedekah dimintanya balik, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Allah saya tahu siapa, mohon maaf Ustaz, yang disindir tak datang. Capek-capek aja, udahlah suara habis, berapi-api, tak mau tahu tujuan kemana. Makanya saya tak mau sindir-menyindir, saya to the point saja, sampai kepada tujuan. Tujuan dari tabligh akbar kita tak lain tak bukan menyatukan kita dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita akan mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Pondasi yang utama adalah la ilaha illallah. Anak lahir dibisikkan ke telinga la ilaha illallah. Orang yang sakit mau sakratul maut dibisikkan ke telinga la ilaha illallah. Orang yang sudah dikubur mati ditalqinkan, hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, la ilaha illallah. Bangkit di padang mahsyar la ilaha illallah, masuk ke dalam surga la ilaha illallah. Makanya selalu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa miringnya ke kiri? Karena jantung di sebelah kiri. La ilaha illallah. Kecuali orang jantungnya di kanan. La ilaha illallah. Kalau sudah jantung diisi la ilaha illallah, hilanglah hasad, hilanglah dengki, hilanglah dendam kesumat, hilanglah takbur, hilanglah sombong. Tak merasa diri lebih besar, aku lebih hebat, aku lebih tinggi jabatan, aku lebih kaya, aku lebih banyak ilmu. Kenapa? Karena la ilaha illallah bersalang dalam hati. Mimpi setan, mimpi hantu tetap yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Masih adakah rasa takut dalam hati? Tidak, dicabut Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takut dalam hatinya, tak ada sedih dalam hatinya. Maka perbanyak zikir la ilaha illallah. Jangan bicarakan aib orang tak tentu arah. Nanti kalau ada yang ngajak cerita, gimana kabarnya anak saya belum nikah-nikah sudah hamil, kalau la ilaha illallah. Sambil pulang nanti bawa sepeda motor la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kebetulan ada razia, print. Mana STNK BPKB? La ilaha illallah. Nah, lewat Pak, lewat Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Ini semua yang hadir ini semuanya pasti masuk surga. Pede, bangkitkan semangat. Yang mengatakan itu siapa? Yang menjamin itu siapa? Tidak akan dibukakan pintu surga sebelum masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dibangkitkan orang dari kubur sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada satupun meniti sirat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umurnya paling pendek, memang usianya paling singkat, memang amalnya paling sedikit, tapi dia umat yang dilebihkan. Kenapa? Karena umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, apa doa mereka? Jadikan kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhir zaman, ujung zaman. Banyak orang sekarang, kenapa saya hidup zaman sekarang? Kenapa saya tak hidup di zaman Nabi Muhammad saja? Orang macam ente yang terlalu banyak ngeluh ini, anda hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi. Mungkin ikut gengnya Abu Jahal, Abu Lahab. Mengeluh, sikit-sikit mengeluh. Apa
Apa ini? Kita umat yang pantang menyerah, pantang mengeluh. Kita hidup zaman sekarang, ini takdir ketetapan Allah. Apa manfaat hidup zaman sekarang? Al-ibadatu fil haraj. Orang yang istiqomah tetap beribadah, berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada sunnah Rasulullah pada saat banyak fitnah, pada saat akhir zaman. Kahijratin ilayya, sama seperti orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Selawat kita dibawa dari Pontianak sampai ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Setiap hari selawat dari Pontianak ke Masjid Nabawi, selawat dari Sintang ke Masjid Nabawi, selawat dari Sambas ke Masjid Nabawi, selawat dari Ketapang ke Masjid Nabawi, selawat dari Mempawah. Pokoknya semua yang udah ada masjid agungnya dibawa, kecuali yang belum ada, itu agak lama sih. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Laqad arimta, padahal engkau sudah mati, dimakan cacing tanah. Mungkinkah salawat kami dibawa ke makammu ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangankan dimakan cacing tanah, mau dicuri pada zaman Sultan Nuruddin Zingki, digali orang Yahudi, mengendap-endap masuk ke kota Madinah, menyewa rumah, menggali tanah. Mimpi Sultan Nuruddin Zingki di tengah malam ditunjukkan Allah melalui ilham seorang pemimpin yang saleh. Nampaknya ada orang, rumahnya ditunjukkan, bentuk wajahnya dinampakkan, ditangkap. Pada masa Nuruddin Zingki lah dicor dinding makam Nabi sampai ke bawah. Siapapun tak bisa mencurinya, siapapun tak bisa mengambil jasadnya. Kita mengucapkan salam di depan makamnya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Dan kita dari Pontianak tadi salat subuh 3 kali kita sudah mengucapkan salam dari Masjid Al-Mujahidin, tahiyat al-masjid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qabliyah subuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat subuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 kali padahal baru salat subuh. Tapi banyak orang Islam tak ingat dia kapan mengucapkan salam pada Nabi. Kenapa dia tak ingat? Karena tasyahudnya satu nafas. Macam makan pisang goreng kepanasan. Kau ini sholat apa kumur-kumur? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Pertama, konekkan hubungan dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu, penghormatan, kemuliaan, sanjung-sanjungan, puja-puji, doa-doa punya siapa? Lillah. Setelah konek dengan Allah baru kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah mengapa kita ingin dapat anak yang Rabbi habli minas shalihin. 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ustaz Somad, doakan saya dapat anak soleh ya Ustaz. Umur kamu berapa? Udah 40 enggak ada anak Ustaz. Kenapa gitu? Belum nikah. Begini lah. Oh memang betul Pontianak tak ada perempuan, laki-laki semua. Perempuan kemana? Ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Mereka bisa melihat kita tausiah di sini. Mana kamera yang menyapa ibu-ibu di bawah? Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW khutbah Idul Fitrinya 2 kali. Pertama dia khutbah untuk laki-laki, yang kedua dia khutbah untuk perempuan. Perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid, tapi saat salat Idul Fitri, Idul Adha, umirna an nukhrijal huyyab, kami diperintahkan mengeluarkan perempuan maaf yang sedang halangan, sedang haid. Untuk apa? Mendengarkan khutbah pengajian. Itulah makanya laki-laki datang sholat Jumat mendengarkan tausiah. Untuk apa? Supaya dia pulang menyampaikan isi khutbah kepada istrinya di rumah. Oh my dear, my darling, come here. Ada apa bang? Mau ku sampaikan isi khutbah Ustaz Abdul Somad tadi. Apa isi ceramahnya bang? Nah, tunggu sebentar ya, mau ku hidupkan MP3-nya. Ya, aku tak ingat apa kata dia. Aku dengar dulu. Aslinya suami yang menyampaikan isi khutbah itu, tapi karena suaminya pikun, janganlah keras-keras sekali Pak Ustaz kalau ceramah, karena pikun, maka ditolong dia oleh orang Amerika. Siapa namanya? www.youtube.com. Oleh sebab itu maka kecanggihan teknologi ini kita manfaatkan. Ini anak-anak muda kita dari IT kita, Masya Allah, mereka lah yang menyampaikan tausiah dari Pontianak sampai disebarkan ke seluruh dunia. Dan dari Masjid Mujahidin pula streamingnya internasional ke seluruh dunia. Mudah-mudahan ada anak-anak dari Fakultas Bahasa Inggris yang menerjemahkan ceramah Abdul Somad. Ladies and gentlemen, kepala berkulis dan gentlemen, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bersama, apa yang bisa kita buat ke depan? Kalau sudah kita berjamaah, alaikum bil jamaah, insyaallah banyak yang bisa dibuat. Bangkitkan ekonomi umat, belanja kepada saudara-saudara kita. Sekarang di Malaysia sudah dikampanyekan belanja kesama saudara. Tapi kita bukan berarti radikal, bukan berarti ekstrem, bukan berarti rasis dan fasis, memusuhi orang lain, tidak. Abdul Somad belanja ke warung tetangga karena ingin menolong saudaranya. Karena kalau belanja ke tempat dia nanti akan berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah, dan anaknya bisa sekolah. Kada al-faqru, hampir saja kefakiran, kemiskinan, kesusahan merubah orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, fakir, tipis kulit bawah. Oleh sebab itu tolong ekonomi umat kita, bangkitkan entrepreneur, businessman kita. Ustaz Somad, itu orang kaya tuh Ustaz, luar biasa bisnisnya, 3 kontainer tiap bulan. Apa yang dikirimnya? Belacan. Memang nampaknya sepele. Bayangkan orang di dunia ini berapa yang makan belacan. Emang 1 colek, tapi yang makannya 100 juta orang. 1 kali colek kali 1 juta berapa ton? Oleh sebab itu yang nampaknya sepele-sepele, remeh-temeh, jangan kecilkan. Itu usaha bangkitkan. Biarlah kita miskin aja, biarlah kita susah aja, biarlah kita melarat aja. Nanti kita akan mati juga. Ya kalau mati, kalau tak mati-mati. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Nih masjid, yang bisa membangun masjid dengan uangnya, bangun dengan duit. Yang tak bisa dengan uangnya, dengan tanda tangannya. Mumpung tanda tangan masih laku, betul? Saya ketika pulang dari Maroko, saya cuma mau ngasih tahu aja, saya alumni luar negeri. Pas begitu pulang, langsung berjumpa dengan 3 orang bapak-bapak. Ustaz Somad, kami bangga Ustaz sudah pulang ke tanah air. Mari kita goncang negeri ini, Ustaz Somad. Dia ngajak goncang, tangan dia pun bergoncang. Apa yang mau kita lakukan, Pak? Kalau mau menggoncang negeri ini, goncangkanlah ketika tanda tangan masih berlaku. Betul?
tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong engkau. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan tegak kakimu. Beberapa hari ini saya dapat video doa orang Islam terpaksa berdoa tidak lagi dengan cara Islam, padahal mesti ada 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Dulu di kantor-kantor, di perusahaan, di BUMN begitu orang berdoa. Tapi karena pemimpin tak lagi sama bunyinya, begitu hebatnya kekuasaan. Bapak Ibu dapat? Yang tak dapat ketahuan kali tak ada paket 4 giga. Apa maknanya? Kekuasaan begitu penting. Jangankan isi doanya, orang yang berdoa pun disepelekan, dikucilkan. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan doa. Disebut-sebut. Kalau mau doa, doa ini kepada Allah apa kepada satpam? Kepada Allah. Angkat orang yang paling fasih membaca doa, letakkan di tempat yang paling mulia. Di situ kata sambutan, di situ pemimpin, di situ dia memanjatkan doa. Bangkit semangat kita melihat baca doa. Ini disurut-surut, kadang suara-suaranya aja dengar. Mana orangnya? Entah, di balik-balik dinding saja. Letakkan di doa. Tapi tidak semua doa itu diaminkan. Tidak semua doa itu diaminkan. Kadang kalau ceramah di kantor-kantor heran juga. Semua diaminkan. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor Bapak Wali Kota. Amin. Diaminkan itu bukan doa. Yang diaminkan itu yang doa saja. Sama macam kunut subuh. Kunut subuh yang bukan kunut nazilah, maka yang diaminkan itu cuma 5 saja. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Karena itu doa, sisanya adalah memuji Allah. Pujian tak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man hadait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang hafal baca, yang tak hafal gerak-gerakkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad kita adalah jihad ukhuwah, mempersatukan umat. Yang ada kekurangan, cacat, aib, berkecil. Yang ada aib, cacat, kekurangan kecil, hilang. Kalau mau dicari-cari kesalahan, siapa yang tak bersalah di dunia ini? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya silap, lupa dan salah. Abdul Somad. Apakah Abdul Somad ini orang yang tak bersilap, tak bersalah? Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salah. Ini subuh ni siapa yang paling banyak salah? Segan aja jamaah. Padahal dalam hatinya mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap dan salah saya. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah pagi petang meminta kepada Allah. Begitu banyak jamaah Kalimantan Barat mengasih madu, ada yang pakai botol, ada yang pakai kotak. Itu kalau dikumpulkan berliter-liter, bisa dijual sekali lagi. Saking kan jamaah Pontianak, jamaah Kalimantan Barat ingin Abdul Somad ini sehat karena ditengoknya kurus macam mau mati. Ini ustaz ini kalau sampai tumbang jatuh akhirnya dikasihnya minum madu. Paham saya, itu bukan saya tak paham. Abdul Somad sehat hari ini karena didoakan. Mungkin kita berpisah, tapi kita tetap bersama dalam doa. Jauh di hati, dekat di dekat di doa. Kan ada juga kawan-kawan kita jauh di hati, dekat di dosa.
Kita tidak dekat di doa. Berpisah kita. Pulang saya siang ini ke Pekanbaru, Riau. Kita diikat oleh 3 ikatan. Ikatan pertama, sama-sama Melayu, serumpun. Melayu Riau, Melayu Semenanjung, Melayu Pontianak. Yang tidak orang Melayu diikat dengan ikatan kedua. Mau orang Jawa, mau orang Minangkabau, mau orang Batak, orang Bugis, Makassar, orang Banjar, diikat dengan ikatan kedua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Kalau tidak, hancur berkeping. Cukup dijajah oleh Belanda, cukup dijajah oleh Jepang. Jangan lagi dijajah oleh orang yang melihat kelemahan kita. Ketika kita lemah, ketika kita hancur berkeping, berkecai, dia akan datang mengobrak-abrik, mengobok-obok kita. Di mana kita jaga persatuan? Di masjid. Kalau sudah amin kata imam, ikut. Idza ammanal imam, kalau imam sudah mengatakan amin, fa aminu, mesti kompak ikut amin. Pernah tak Bapak Ibu melihat orang salat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tiba-tiba ada orang di sebelah, tidak. Pasti semuanya mengatakan amin, walaupun beda partai, walaupun beda mazhab. Itu Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram, Syekh Uzaifi di Madinah, mazhab fikihnya Hambali. Tapi kita yang makmum datang dari Pontianak, mazhab Syafi'i. Kita di sini bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sana bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau sudah amin, semuanya kita mengikut mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya Yahudi, waladdallin, bukan jalannya Nasrani. Jangan kami ikut jalan Yahudi, bukan kami ikut jalannya dhalin, tapi kami ikut jalannya ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang dapat siratal mustaqim? Minan nabiyyin, nabi-nabi, wasyuhada, wasiddiqin, orang yang jujur dan benar amanah, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh. Lalu semuanya serentak berkata amin. Adakah yang berani mendahului imam mengucapkan salam? Tak ada. Subuh Jumat di Masjid Mujahidin, rakaat pertama panjang 1 lembar setengah. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. 1 lembar setengah. Makmum tetap bertahan di belakang. Apa ada makmum angkat tangan? Permisi Imam, tak tahan dulu. Tak ada. Kenapa? Karena di masjid kita jaga persatuan. Bersatu karena partai boleh jadi bubar, bersatu karena golongan, organisasi sosial, ikatan alumni, karena sama-sama pengusaha, boleh jadi karena sama-sama bekerja, boleh jadi ketika sama-sama aktif. Tapi ketika sudah harta berkurang, jabatan hilang, rasa minder melekat dalam hati, rasa tak enak, rasa sungkan, rasa tak sedap hati. Tapi kalau kita berkawan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-akhillah, orang-orang yang berteman di dunia, orang-orang yang dulu di dunia berkawan, di akhirat nanti bermusuh-musuhan, berkelahi mereka di hadapan Allah. Gara-gara engkau lah aku ikut pesta sabu-sabu. Salah kau, kenapa mau aku aja? Aku mau kena gratis. Berkelahi mereka di hadapan Allah. Tapi ada orang yang di akhirat saling pesan memesan. Aku terima kasih sama engkau, gara-gara engkau lah aku tahu salat subuh berjamaah manfaatnya luar biasa. Gara-gara engkau lah aku tahu kita jaga persatuan kesatuan. Gara-gara engkau lah aku tahu manfaat baca Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang di akhirat saling memuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatun 7 golongan.
Yadhilluhumullah, mereka dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berteman karena Allah, berkawan karena Allah, bertemu karena Allah, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena. Subuh ini kita berteman karena Allah, tapi di luar nanti begitu banyak godaan-godaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Bagaimana cara menjaga istiqomah? Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Tetap di kantor buat laporan. Sholat. Sholat masih ada nanti. Ini penting ini. Atasanmu akan menggantimu dengan yang lain. Berapa gajimu sampai berani kau tinggalkan sholat berjamaah? Sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti akan disoal, yang pertama kali nanti akan ditanya pada hari kiamat. Malaikat tak bertanya, kau dulu sempat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, kepala cabang, ada kepala, tak ada kepala. Malaikat tak akan tanya dulu kau golongan berapa, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4Z. Yang ditanya sholat. Inna sholatakum, sesungguhnya sholat kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kita malam ini yang datang itikaf anak-anak muda, kalaupun ada yang tua, casingnya tua, signalnya tetap muda. Casing 71, signal 17, sekali menyala pantang mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebanggaan yang luar biasa bisa kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jihad ekonomi sudah, jihad politik sudah, jihad kebersamaan menjaga ukhuwah Islamiyah sudah, tapi yang tak kalah pentingnya adalah jihad melawan kebodohan. Bapak-bapak pemimpin kita, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, mereka bisa melawan jihad kebodohan. Apa kata Pak Gubernur? Sekian dana APBD bisa diperuntukkan untuk menolong pendidikan. Karena pendidikan perlu dana dan biaya. Pondok pesantren, sekolah, anak yatim, fakir miskin, yang bisa dengan kekuasaan, tolong. Tapi berapalah kemampuan APBD kita? Masih banyak sekolah-sekolah di kampung belum mampu. Bisnismen yang kaya pulang dari sini pergi kumpulkan anak-anak yatim, Kenapa kau kumpulkan anak yatim? Saya mau menengok emaknya Pak Ustaz. Niat tak betul. Tolong anak yatim karena dia tidak mau jadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama di internet. Pendusta agama bukan yang olok-olok Allah. Pendusta agama siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan sangka karena kau sudah sholat berjamaah lalu kau tidak jadi pendusta agama. Bisa jadi orang yang sholatnya rajin ke Makkah bolak-balik tapi menjadi pendusta agama. Kenapa? Karena menyia-nyiakan anak yatim. Sepengetahuan saya, beras paling banyak pengumpulnya sampai berton-ton dikumpulkan bukan orang Jakarta, bukan orang Bandung, tapi dikumpulkan oleh orang Pontianak. Takbir. Orang Pontianak dari Munzalan bisa mengumpulkan beras untuk saudara yang ada di Palu, untuk saudara yang ada di Papua. Jaringannya nasional dari Pontianak untuk Indonesia. Dari mana itu? Bangga kita. Ustaz Samad kalau ditanya, Ustaz tahu itu beras yang banyak itu dari mana? Mengumpulkan orang Pontianak. Ustaz orang mana? Saya orang Riau tapi sering saya ke Pontianak. Bangga kita. Insya Allah orang Pontianak selamat dari pendusta agama. Yang bilang amin yang udah ngasih beras aja. Yang belum boleh amin dari yang kuat-kuatkan.
Ustaz Somad, saya baru mengucapkan amin. Amin itu doa saya, harapan saya. Pulang dari sini saya akan bawakan beras insyaallah. Amin. Masukkan beras ke plastik, masukkan gula. Enggak ada gula Pak Ustaz, takut nanti dia diabetes. Udah beras aja kalau gitu. Antarkan, tanyakan, berikan. Nih, kalau sanggup menyerahkannya, serahkan. Tak sanggup, serahkan ke Munzalan. Tak sanggup, serahkan. Kalau mampu, buat, datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak panti di sini? Ada 300. Ini beras saya kasih. Semuanya. Enggak, 2 kilo aja. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jihad politik sudah, jihad ukhuwah sudah, jihad ekonomi sudah, jihad pendidikan sudah. Yang terakhir yang kelima, jihad menyelamatkan anak perempuan dari pergaulan bebas, membuka aurat, pacaran. Ini yang di hadapan saya ini ayah, yang di hadapan saya ini abang, yang di hadapan saya ini paman, yang di hadapan saya ini kakek, datuk. Hai ayah, paman, kakek, datuk, bapak, abang, kalian semua akan dituntut di hadapan Allah tentang anak perempuanmu, tentang adik perempuanmu. Ustaz Somad, alhamdulillah adik saya laki-laki. Anak Ustaz, anak saya pun laki-laki. Tapi kita semua bertanggung jawab terhadap perempuan. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri. Bukan hadis Nabi, kata-kata ulama. Perempuan tiang negeri, idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka negeri ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuannya rusak, membuka aurat, pergaulan bebas, na'udzubillah, hancurlah negeri ini. Ya Allah, selamatkan perempuan-perempuan di Pontianak dan di seluruh negara, di seluruh bangsa Indonesia, di seluruh umat Islam, sehingga negeri kami terselamatkan dari maksiat mata, maksiat macam-macam. Ya Allah. Pas jam 6. Tadi saya mulai ceramah jam 5, sekarang jam 6. Sayalah penceramah yang paling panjang di atas mimbar ini. Karena kalau dibaca ini, Bapak Ibu pasti tak pernah nengok ini. Ini saya bacakan ya. Kuliah 10 menit, subuh 30 menit, khutbah 20 menit, Abdul Somad 1 jam. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Abdul Somad tadi? Jihad politik, jihad ukhuwah, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad menyelamatkan anak-anak perempuan. Itulah 5 jihad kita. Maka kita termasuk wa faddalallahu mujahidin. Allah berikan balasan pada orang yang berjihad, alal qaidin, terhadap orang yang tak mau berjihad, ajran azima, balasan yang berlipat ganda, tapi dengan syarat hati ikhlas. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Kalimantan Barat negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Kalimantan Barat ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Pontianak, naikkan ke Kalimantan Barat ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma barik lana fi rizqina. Berikan berkah pada rezeki kami, bisa kami berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun masjid, mewakafkan tanah, menyekolahkan anak yatim ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan
anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin muslimat, remaja-remaji ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Pontianak, selamatkan Kalimantan Barat dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, curahkan rahmatmu pada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadikan Quran sebagai pencerah, jadikan Quran sebagai pembina, jadikan Quran sebagai pembimbing kami menuju jalan ridhamu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, berikan kami kekuatan rezeki supaya kami bisa membaca, menghayati, mengamalkan Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa zihaba husnina wa humumina wa humumina, jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana dan kekacauan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, beri kami naungan di tiang arasmu ketika tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa abaina, ayah-ayah kami, wa li ummahatina, emak yang melahirkan membesarkan kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li auladina, anak cucu keturunan kami, wa li a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang Kau berikan pada mereka ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, berikan taufik hidayahmu pada pemimpin-pemimpin kami untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang Kau berikan di tangan mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami hamba-Mu yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari maksiat. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan hamba-Mu yang saleh yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, ambil sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang damai bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ini perjalanan kita dengan sama-sama bersolawat.
memberikan infak terbaiknya. Kami doakan semoga Allah cukupkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah balas dengan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.